Oke, selamat sore ya Kang Tete dan rekan-rekan semua. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Perkenalkan, saya Sri Apriliani selaku Kepala Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia KPM Unpad yang 1 jam ke depan akan memandu jalannya acara kali ini, yaitu Catching Up with the Expert 2025 episode pertama. Oke, Akang Tetep dan rekan-rekan pernah gak sih hadir ke sebuah acara resmi yang terlihat begitu tertata dan juga rapi tanpa ada kepanikan sedikit pun? Nah, di balik acara tersebut ada sebuah tim yang mengatur acara tersebut agar berjalan dengan lancar, dan itulah tim protokoler. Nah, kali ini di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih dunia keprotokoleran. Apa sih rahasia mereka agar mengatur acara dengan sangat rapi dan juga tertata gitu ya. Makanya nih, oleh karena itu di acara kita kali ini kita membawakan tema Invisible Impact, The Art of Seamless Protocol in Every Event. Karena seringkali sosok paling berpengaruh adalah mereka yang bekerja tanpa sorotan. Oke, tanpa berlama-lama lagi tentunya orang narasumber yang ahli dan juga berpengalaman di bidang keprotokolan. Beliau akan berbagi banyak ilmu, wawasan, dan juga pengalamannya di dunia keprotokolan itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita sambut dengan hangat Teh Saira Sahla Agis nih. Halo Teteh. Oh, kabar. Halo, baik Teh. Teteh gimana Teh kabarnya hari ini? Apakah baik? Mana suaraku lancar, bagus. Lancar-lancar Teh. Ya, Alhamdulillah. Oke, Teteh, kesibukannya apa nih Teh hari ini? hari ini Ya, nggak ada kesibukan. oke. Sebelum kita masuk nih Teh ke inti acaranya ya. Saya izin tanya dulu Teh, menurut Teteh apa sih Teh keprotokolan itu, dan apa sih tim protokoler itu bagi Teteh gitu, dan sepenting apa sih kita mengetahui tentang dunia keprotokolan gitu. Kalau ngomongin dunia protokol tuh sebetulnya luas banget ya cakupannya, nggak cuman kita tuh kalau ngomongin protokol gak cuman gimana ngatur acara, gimana biar kelihatan rapi, gimana biar kelihatan apa ya pimpinan berjalan dengan baik, tapi bukan cuman itu, tapi protokol tuh apa ya bisa dibilang wajahnya institusi. Jadi kalau kita ngomongin protokol ya bahasannya akan cukup banyak di situ. Kita akan berbicara tentang bagaimana sih mengatur acara yang baik, gimana sih ada tamu kehormatan yang datang ke institusi kita dapat merasa nyaman, disambut dengan baik, diberikan layanan yang terbaik. Nah, itu salah satunya adalah tugas seorang protokol. Mungkin teman-teman KPM juga sudah cukup banyak belajar ya tentang gimana itu dunia protokol, dan cukup hektik kan gimana caranya ngatur acara. Jadi ya kurang lebih kita di protokol banyak sih hal yang harus dipelajari, dan protokol tuh bukan cuma tentang teori ya, kita tuh memang berpacu pada aturan-aturan yang ketat gitu, karena kita ada undang-undang yang mengatur tentang bagaimana protokol itu berjalan. Tapi di balik itu semua ya kita sebagai seorang protokol juga harus bisa fleksibel gitu, melihat bagaimana sih arah pimpinan kita tuh kesenangannya apa sih, sukanya duduk di sebelah mana sih. Nah, disitulah tantangan seorang protokol, harus pintar-pintar ngatur strategi gimana biar semua orang dapat dilayani dan semua orang merasa nyaman datang ke institusi kita ataupun ke acara yang sedang kita laksanakan. Kurang lebih kayak gitu sih kalau tentang protokol ya. Oke Santai banget, Teteh. diskusi nggak apa-apa ya. Oke Teh, siap. Oke, nah terus kan tim protokoler ini kalau di luar tuh selalu dipandang tepat waktu gitu, rapi gitu ya. Nah, sebenarnya realitanya tuh di lapangan kayak gimana sih? Itu berarti pertanyaannya, mungkin teman-teman di sini kayak mikirnya protokol tuh datang kadang-kadang kita bergelombol gitu ya, datang ke Iya. gladi ke acara kayak bergelombol. Terus kalau misalnya kayak lagi di wisuda bajunya bener-bener pakai jas rapi gitu kan, kayak gitu kan, atau mungkin di acara seminar kita udah sangat siap gitu, kelihatannya badannya tegap gitu ya, kayak gitu-gitu. Nah, sebetulnya eh, kalau ngomongin masalah tentang kerapihan dan apa tadi, kesiapan, ketepat Iya, waktuan tepat gitu, waktu. waktu itu ya kayak sebetulnya banyak sekali sih ngomongin dinamika yang terjadi di balik itu. Mungkin banyak sebetulnya kenapa akhirnya kita bisa berpenampilan seperti itu, ya tidak dipungkiri yang pertama adalah jam kerja. Jam kerja juga sangat mempengaruhi gimana sih pembawaan kita dalam setiap penampilan yang kita bawakan gitu ya. Terutama ya, tadi aku bilang di awal, protokol itu adalah wajah institusi. Kita tuh orang yang menyambut pertama kan, jadi tidak dipungkiri ketika kita berpenampilan baik misalnya, kita cukup
tersenyum di waktu yang tepat gitu. Nah itu juga salah satu hal yang memang harus dimiliki seorang protokol gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang gimana sih protokol dan realitasnya apa sih yang ada di lapangan gitu ya, ya karena waktu sebetulnya. Tapi di balik itu semua ya, kalau misalnya sedikit sharing, mungkin kalian bisa ngeliat kalau teman-teman tahu kan Bali Sawala, Ya. bulat kan ruangannya, bulat ruangannya. Misalnya aku ditugaskan untuk mengarahkan tamu pimpinan, misalnya ada menteri, ada rektor datang ke Sawala, terus kita harus ngarahin pimpinan duduk. Tapi di balik itu juga aku jadi dirijen misalnya. Setelah pimpinan masuk kan kita harus langsung jadi kayak pembukaan dirijen gitu kan, Indonesia Raya plus harus ada dirijennya misalnya. Nah jadi kadang-kadang kita tuh kayak aku nih nganterin pimpinan duduk, eh, setelah itu aku harus berpindah tempat ke sebelah sisi kiri misalnya, ke sisi kiri untuk ngasih tahu ke tim operator bahwa acaranya akan segera dimulai misalnya. Di balik kerapihan aku yang ditampilkan di publik misalnya ketika mengantarkan pimpinan, aku tuh ketika keluar acara lari yang kencang terus masuk lagi ke situ, tarik napas dulu, rapihin baju, senyum, langsung siap lagi, kayak seolah-olah mungkin orang lihatnya kayak kayak oh iya ya rapi ya, ih senyuman, oh senyum terus ya gitu. Padahal di balik itu kayak kita tuh berhati-hati gitu ya untuk bisa lari ke satu event gitu karena harus mempersiapkan acara selanjutnya. Tapi ya kita tidak memperlihatkan itu. Dan mungkin hal itu semua tuh bisa terbentuk kalau kita apa? Kita sudah terbiasa. Gitu. Balik lagi tergantung jam terbangnya juga gitu ya Teh. Terbang itu mau pengaruh. Oke Teh. Terus pernah gak sih Teh dapat komentar gitu, tim protokoler tuh kerjaannya tuh kaku gitu. Padahal kan kita juga di balik layar penuh dinamika juga gitu ya Teh. Gimana sih perasaan Teteh kalau mendapatkan komentar seperti itu gitu? Sebetulnya dengerin sih kayak protokol tuh kayak robot gitu, harus formal. Sebetulnya bukan itu ya, turning point utamanya tuh bukan tentang protokol tuh kayak robot harus kaku gitu, bukan karena itu sebetulnya, tapi mungkin orang-orang ada yang belum tahu bahwa kita tuh melaksanakan setiap acara, kita tuh mengacu kepada aturan yang berlaku. Kalau di pemerintah, kalau di institusi pendidikan itu ada yang namanya Permendikbudristek nomor 42 tahun 2022. Nah, di sana tuh diatur kayak siapa sih eselon yang paling tinggi yang harus dihormatin terhormat misalnya, atau mengatur acara wisuda tuh seperti apa. Sebetulnya itu tuh tercantum ya di dalam peraturan itu. Nah, sebetulnya kita tuh karena kita mengacu kepada peraturan yang berlaku, jadi terkadang kita tuh ketika membuat satu acara, biar acaranya sesuai dengan peraturan yang ada, ya kita kan jadinya membawa aturan tersebut ya ke dalam acara yang ada gitu. Jadi seakan-akan protokolnya kekeh ya gitu. Kenapa sambutannya yang pertama enggak bupati dulu misalnya atau baru rektor gitu. Padahal kalau secara eselon itu, kalau bicara eselon ya rektor kan misalnya tertinggi. Jadi yang tertinggi sedangkan sambutan harus terakhir misalnya gitu ya. Jadi ya kita kan ngerti hal tersebut. Jadi terkadang mungkin orang yang nggak paham kayak terkesan kita tuh kekeh, tapi sebetulnya kita tuh mengacunya kepada peraturan undang-undang yang ada gitu. Jadi seakan-akan kaku, tapi sebetulnya kalau misalnya ditanya perasaannya kayak gimana, apa ya, kadang sedih tapi kadang juga kayak oh berarti kita tuh di mata orang sudah profesional ya, ketika kita disebut uh, disebut apa ya, disebut terlalu kaku gitu, berarti kan secara tidak langsung juga ada tersirat bahwa memang pembawaan yang kita bawakan tuh sudah profesional gitu kan. Kita bisa apa ya, orang tuh merasa bahwa oh dengan adanya protokol tuh acaranya jadi tertata nih misalnya, jadi terkesan kaku tapi betul gitu, kayak gitu sih. Jadi sebetulnya kalau misalnya Mas ditanya perasaannya gimana, ya tergantung kitanya kan, tergantung kitanya mau membawa perasaan itu ke hal yang positif atau ke hal yang negatif. Pun pikiran kita kayak kita mau ngebentuk pikiran yang kayak gimana sih gitu, apakah kita mau bawa ya perasaan biar kayak kerjaannya makin down, tapi nggak gitu dong, nggak gitu. Nah Betul, makanya betul. kayak akhirnya kayak ya udah kita harus apa ya, harus lebih fleksibel aja gimana sih protokol tuh biar nggak terkesan kaku, ya tetap kita harus fleksibel. Caranya adalah dengan berdiskusi. Ketika ada orang yang tidak mengerti, kita coba beri pengertian kayak mohon izin Bapak Ibu, uh, ini mengapa kita melakukannya seperti ini, karena memang esensinya apa gitu kita jelaskan. Jadi ya kuncinya juga jangan kita kekeh harus A gitu, tapi kita nggak ngejelasin reasonnya kenapa nih harus A, kayak kenapa sih harus B. Jadi biar orang pun mengerti gitu kenapa kita melakukan hal tersebut dan harus itu dilakukan gitu. Jadi kan sama-sama enak ya. Ya kayak gitu sih, protokol tuh kuncinya harus
apa ya, orang tuh melaksanakan. Aku pernah dapat sedikit pematerian yang bikin aku kayak apa ya, gong banget gitu, kayak ini aku harus kayak gini. Pernah ada yang bilang pematerian ke protokol itu kayak gini, protokol tuh harus bisa menyuruh orang tanpa merasa disuruh gitu. Iya. Itu kan jadi kayak, oh iya lagi gitu, kita harus bisa seseorang mau apa yang kita sampaikan tapi tanpa merasa dia disuruh gitu sama kita. Jadi ya caranya kayak gimana, selain jam terbang kita juga harus punya apa ya, voice yang bagus, cara ngomong yang baik gitu ya. Tentunya perlu latihan ya, cuman itu bisa kok kita bentuk dengan cara latihan terus menerus ya, dan mau belajar ini. Oke, Teteh, siap-siap. Oke, selanjutnya nih Teh, kalau sewaktu Teteh lagi bertugas gitu ya, selaku tim protokoler gitu, ada gak sih hal yang bikin Teteh panik gitu? Banyak. Kalau kalau ngomongin masalah apa yang bikin panik di protokol, nah, jawabannya banyak sebetulnya. Karena bukan berarti kerjaan protokol bikin panik, enggak Ya, bukan kayak gitu. Tapi lebih ke karena kita tuh banyak bekerja yang melibatkan dengan pimpinan, dengan kehormatan acara, dengan berjalannya acara gitu, dengan berjalannya acara dengan baik gitu. Jadi kayak mau nggak mau ketika ada sesuatu tuh ya kita panik gitu. Tapi kita membawakan itu dengan tenang. Contohnya misalnya apa tuh yang bikin panik? Tadi nanya contohnya nggak sih? iya iya Teh. Contohnya apa gitu? Contohnya misalnya kayak yang terjadi adalah perubahan mendadak di detik-detik akhir. Itu tuh rasanya kayak yang pertama kita harus koordinasi ke operator, harus koordinasi ke MC, terutama sebagai orang yang pegang acara. Kalau kita harus koordinasi sama moderator. Jadi di situ tuh semua skillnya harus kita butuhkan dalam satu waktu. Harus cepat tanggap, harus komunikasi yang bagus, harus bisa ngerti, ambil keputusan yang cepat. Karena misalnya nih, apakah misalnya ketika ada jadi karakter sambutan kan, tadi aku udah briefing karakter untuk sambutan misalnya, bapak mau izin tadi bapak akan ada sambutan, tapi tiba-tiba di detik akhir bapak tidak boleh sambutan misalnya karena apa, karena ada kendala misalnya. Nah, aku berpikir cepat kan, kayak ini gimana caranya menyampaikan ke karakter bahwa beliau tidak jadi sambutan misalnya. Jadi tentunya hal tersebut tuh harus kita ambil keputusan dengan cepat. Kayak misalnya kalau secara aturannya karakter harus tetap sambutan gitu, misalnya kayak kita juga harus bisa menyampaikan ke yang meminta untuk tidak sambutan, kayak mohon izin karakter sudah kita sampaikan untuk bisa sambutan bla 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 misalnya seperti itu ya. Jadi kayak ya semua hal tuh di situ harus harus apa ya, harus kita keluarin gitu. Jadi kayak kalau ditanya jadinya kalau ditanya tentang apa yang paling bikin panik, yaitu perubahan mendadak, perubahan acara di detik-detik terakhir. Itu jangan sampai, tapi jangan sampai uh, ketika sebelum acara, bahkan ketika geladi bersih, kita tuh harus bisa sudah memastikan bahwa semua komponen yang ada di dalam rundown itu sudah benar. Misalnya kayak pimpinannya A, B, C, D, E. Kita harus memastikan Bapak A, B, C, D, E ini akan hadir semuanya. Misalnya ada penyanyi yang datang, kita harus memastikan di geladi bersih, penyanyi ini sudah datang, pembaca doa ini sudah datang, pembaca Al-Quran ini sudah datang. Jadi ya tentunya itu bisa diminimalisir dengan kita terus follow up, dan juga kita ya tentunya harus bisa apa ya, siap siaga ketika ada perubahan di detik-detik terakhir. Gitu sih kalau dari aku. Oke, berarti emang kuncinya tuh kita harus make sure dulu dan memastikan gitu ya Teh dari awal. Jadi biar kalau misalkan ada perubahan dadakan pun ya udah kita tuh nggak terlalu panik gitu ya Teh. Kita tuh udah persiapan gitu. Oke, soalnya pasti kalau jadi tim protokoler nggak jauh-jauh dari kepanikan itu gitu ya Teh. Pasti ada aja gitu. Oke, ngomongin soal tadi ya kan Teh yang perubahan mendadak gitu, pernah gak sih Teteh mengalami jadi tim protokoler terus harus jadi misalkan jadi MC dadakan gitu Teh, atau harus jadi dekorator dadakan gitu? Pernah gak sih Teteh kayak gitu? Uh, pernah sih, pernah. Uh, pernah ada gini, mungkin harus bersyukur ya, mungkin bahwa kinerja uh, kinerja protokoler universitas itu mungkin sudah
eh, apa ya, sudah cukup baik gitu loh, mungkin sudah cukup baik. Jadi waktu itu pernah ada kita tuh iseng bikin hobi gitu, karena dengar ada ambulans ada ambulans yang akan dihibahkan gitu waktu itu. Dan kita berdua Kang Aji kan beliau juga kebetulan juga itu ke lobby kayak tiba-tiba eh, padahal kita cuman pengen lihat doang gitu, pengen lihat doang acara itu, taunya kayak oh itu katanya udah siap ke aku dan Aji yang padahal saat itu pengen noong doang gitu, pengen lihat Iya. doang. Oh, oh gitu Pak. Nah, disitulah kayak 15 menit terakhir ngerancang acara, bikin transkip dadakan, langsung bikin draft MC, nyiapin meja, nyiapin kursi, kayak kayak gitu. Jadi saya ditanya, pernah nggak jadi MC dadakan atau dekorator dadakan gitu? Jawabannya pernah. Tapi ya itu itu sih apa sih sesuatu yang sebetulnya bisa dihindari dengan kita koordinasi lebih awal. Tapi sebetulnya ketika itu terjadi ya kata lain selain kita harus siap dan make sure semuanya sudah aman acara dimulai di detik itu, meskipun 15 menit itu baru dibuat ya mau nggak mau kita harus tetap siap gitu. Jadi kayak semuanya harus di otak biar kita ada tindakan seperti itu ya mau nggak mau kita siap. Aku siap gitu. Pun waktu itu pernah kayak ada MOU dadakan yang tiba-tiba kayak bagus pakai MC ini gitu. Uh, MOU dadakan itu pun pernah terjadi kebetulan minggu-minggu kemarin. Ya, dadakan kayak gitu gak dipungkir selalu ada lah. Dan mungkin kayak kita nih kayak tim protokol unpad kan sama KPM kita sering tugas bareng ya. Iya, betul. Kadang aku ngecek ke Habi, mungkin ke kan ada dadakan gitu, perlu MC perlu apa kayak gitu kan, kadang-kadang sama lah kurang lebih di protokol pun. Oke, Teteh, kalau seperti itu. Terus pernah gak sih Teteh mengalami kejadian yang dulu tuh rasanya tuh memalukan gitu, tapi kalau sekarang misalkan dikenang lagi ternyata lucu juga gitu ya Teh, karena kita udah mengalami hal tersebut gitu. Ah, kalau kalau hal yang memalukan kadang-kadang kita kasih ceritain, tapi kalau misalnya ditanya pasti hal yang kan, cerita waktu masih di KPM boleh nggak? Ya Teh? Itu masih Boleh, boleh Teh, boleh. waktu pernah uh, job nggak juga. Jadi itu tuh aku di situ waktu itu 3 hari sesi, ada 7 sesi, jadi 4 hari wisuda. Terus aku tuh kebagian PJH di hari ketiga. Terus tiba-tiba ini lucu banget sih, tiba-tiba emang H-2 sebelum ada insiden sedikit keserempet motor. Oh. Aku jadi PJH, aku tuh kalau wisuda kalau tugas kan pakai kaos kaki ya. Iya, betul Teh. Kaki aku lagi sakit abis keserempet dan ada luka, tapi aku paksain pakai kaos kaki karena aku udah terus ya kita buat bagus gak? Suaranya agak putus-putus Teh di sini. Iya. Kalau mau diinfo aja kalau suaraku kurang jelas ya? Ya, siap, siap. Sekarang udah jelas, udah aman. Ya. Iya gitu, kayak aku nah apa ya tadi sampai kaos kaki ya, sampai Iya, aku kaos pakai kaki. kaos aku pakai kaos kaki pun aku punya karena tanggung jawab untuk jadi penanggung jawab dan terus pada akhirnya di hari keempat, hari terakhir wisuda kaki aku tuh udah rasanya mati sakit banget. Akhirnya kan sudah tuh di lokasinya ada klinik. Iya Teh. Akhirnya aku maksain itu bilang ke dokternya, dok, kok kaki saya sakit banget ya. Terus aku barulah ceritain, kebetulan aku beberapa hari lalu baru keserempet motor dan ini lukanya aku liatin kan. Ini gimana per ini dok? Sebenarnya dia ini gitu.
Oh, sampai dirujuk ya teh. Gak sanggup katanya. Jadi kayak aku disuruh pas lagi bertugas wisuda, ada ambulans ke depan Granus, aku pakai kursi roda, dibukain pintu utama, dimasukin ke ambulans, ambulansnya dinyalain, tiung-tiung gitu. Sampai masuk ambulan. Itu sih yang paling buat aku juga. Ya, aku harus ada gitu, terus aku harus sampai dimasukin ke ambulans. Iya. Aku malu, aku kalau sampai sekarang inget-inget. Ya Allah teteh. Jadi aku baru denger cerita ini sekarang teh. Aduh kaget juga ya sampai masuk ambulan gitu. Gitu. Tapi lucu sih, tapi itu pengalaman yang cukup berharga sih buat aku. Iya teh. Sama sangat muda, ada adik kecil yang baru, terus aku dapat PJH pertama di aku, terus ngerasa takut sama kakak tingkat, tapi aku ngerasa tanggung jawab, aku punya rasa sakit. Jadi kayak di balik balik kisah itu semua aku bisa ambil pelajarannya. Oh, kamu ternyata bisa ya saya gitu berjuang di tengah rasa, tapi aku memaksakan aku gitu. Jadi kayak lucu sekaligus momen yang ternyata oh ada ya saya tuh ternyata punya tanggung jawab gitu, kayak ada sedikit kesitunya sih kalau aku udah kesimpulan. Jadi pengalaman yang terkenang ya teh, nanti mungkin bisa diceritain lagi nih teh di tahun-tahun kedepannya gitu ya untuk rekan-rekan KPM juga. Oke teh, terus misalkan nih teteh disuruh milih suatu keadaan, teteh lebih milih tamu penting hadir tanpa konfirmasi atau rundown tiba-tiba berubah total gitu? Lebih Oh, baik mana? itu tuh pertanyaan pertanyaan jackpot yang nggak mau kejadian kayak Amit-amit teteh. itu ya, ada dua. Nah, kalau ada pimpinan yang tiba datang tanpa konfirmasi, itu tuh kalau VIP kan kita tuh harus dapat membuat apa ya, membuat tamu tersebut merasa nyaman gitu ketika datang ke acara kita. Nah, misalnya sebelumnya kita belum tentu apakah sudah disiapkan atau belum, seating card-nya kita belum tentu juga apakah sudah menyiapkan atau belum. Bagaimana kalau ternyata di seat depannya itu sudah diisi oleh VIP, tapi kita gak mungkin kan memindahkan tamu VIP yang sudah hadir, tapi tamu VIP yang lain datang gitu, dan kita gak mungkin juga menempatkan di belakang. Jadi buat aku pribadi sih sebagai seorang protokol, lebih menakutkan ketika ada tamu VIP yang datang tapi tidak terkonfirmasi. Jadi itu artinya beliau tuh tidak artinya tidak kita layani dengan baik, dan itu semoga Oke. tidak, pasti lebih ke pelayanan ya, ujung-ujungnya pelayanan dan merasa terhormatinya. Apakah nanti beliau berkenan atau tidak, bagaimana ketika beliau datang tuh pimpinannya lagi nggak ada misalnya, pimpinan kita tidak menyambut kedatangannya. Berarti kesimpulannya kalau misalkan dipaksa harus milih, lebih baik milih rundown yang berubah tiba-tiba ya tadi dibanding pimpinan yang datang tanpa konfirmasi, karena juga itu menyangkut juga dengan pelayanan kita terhadap pimpinan tersebut gitu ya teh. Oke teteh. Terus ada gak sih trik atau hack gitu paling absurd yang pernah teteh lakukan biar acaranya itu tetap terlihat lancar gitu teh? Trik paling absurd, eh kalau trik sih sebetulnya kita yang ngelakuinnya yang normal-normal aja ya, kayak ketika ketika acara ya kita harus udah uh, sebaik mungkin, kita harus udah gladi sebaik mungkin. Jadi kalau ditanya absurd tuh kayak aku rasa tidak begitu banyak, tapi paling kayak tadi sih di balik acara yang sukses ternyata di belakangnya tuh ada hal-hal yang mungkin nggak orang pahami gitu, kayak misalnya tadi aku sampaikan ketika kita lupa ambil baki, misalnya kita lupa ambil baki dan acaranya udah mau dimulai dan kita nggak sempet ambil baki ke ruangan misalnya, ya kita jadinya kayak datengin ruangan lain gitu, kayak datengin ruangan terdekat, meminjam baki gitu, kayak atau ada gunting pita, tapi nggak pernah sih kita kayak ketinggalan kita, paling kayak ada gunting pita tapi nggak ada yang nyediain pitanya, padahal itu pitanya yang bikin orang protokol gitu, kayak buat peresmian gitu, kayak acara gede yang bikinin pitanya orang protokol misalnya. Nah itu sih paling
lebih ke apa ya, lebih ke akhirnya bukan 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 trik tapi ya kekerasan tuh yang dipakai gitu. Ya bagus ya pada akhirnya kita berkreasi kan, Betul, betul, betul. sendiri jadinya teh gitu. Terus KPM ketika ada apa sih hal gitu bikin Mario sendiri desainnya kayak gitu kan, jadi yang Iya, kita kan Teh. ada kreativitas kita kan. Karena apa? Karena apa ya, karena situasi yang harus mengharuskan kita berkreatif gitu, bukan ke hal yang absurd yang aneh gitu, tapi ya pada akhirnya kita harus berkreasi gimana caranya biar acaranya tuh baik gitu, lebih ke kayak gitu. Oke, mungkin bagi kita itu bukan hal yang absurd gitu ya. Teh itu merupakan kreativitas kita sendiri juga itu dan hal biasa juga di dunia keprotokolan gitu. Tapi mungkin bagi orang lain yang mungkin belum terlalu mengenal tentang keprotokolan mungkin belum paham juga ya Teh terkait hal tersebut gitu. Jadi bisa aja dianggapnya absurd gitu. Oke, terus nih Teh kalau kalau Teteh bisa kasih soundtrack untuk kerjaan protokoler, Teteh mau pilih lagu apa Teteh? Apa ya, ini mungkin relate juga sama anak KPM kali ya, karena kita tuh harus jadi manusia kuat. Jadi udah jelas lagunya Tulus Manusia Kuat. Karena kita harus selalu kuat gitu. Harus bisa tersenyum gitu, harus melayani dengan baik dan tidak dipungkiri gitu, itu buat diri kita sendiri. Satu kuat, tapi kayak kalau ada soundtracknya ya, lagu soundtrack yang paling relate adalah Tulus kuat gitu. Kalau enggak kayak kata-kata yang paling relate tuh kata aku bisa patah tapi kau tak akan tumbang gitu. Ada part kata-kata itu di. Oke, Teteh, terima kasih banyak. Mungkin nanti Akang Teteh dan rekan-rekan lainnya juga bisa dicatat ya untuk lagu-lagu ini untuk penyemangat kita kalau kita lagi bertugas gitu ya di KPM. Oke, Teh, selanjutnya. Teteh bisa pilih salah satu apa yang lebih menakutkan bagi Teteh. Yang pertama, mic untuk sambutan tiba-tiba mati atau MC tiba-tiba blank. Waduh, ini pilihan yang sulit. Buat aku lebih milih um, mic-nya tiba-tiba gak nyala. Kenapa tuh, Teh? Karena kalau mic itu kita tuh kan suka nyedia, kita tuh protokol harus punya plan A, plan B. Ketika kita tuh udah pasti sedia mic cadangan di setiap acara. Nah, itu tujuannya untuk hal-hal kayak gitu. Ketika ada yang blank, ketika ada yang tiba-tiba mati mendadak. Nah, buat yang kayak gitu. Jadi si hal tersebut itu sudah kita persiapkan kan kalau masalah mic mati mendadak. Tapi meskipun itu jangan sampai ya. Tapi kalau Amit-amit. tapi ya kita bisa langsung ngasihin mic cadangan. Tapi kalau masalah MC yang tiba-tiba blank, itu tuh sangkutannya ke pribadi kan. Iya, betul. Eh, di situ tuh diuji chemistry timnya tuh harus diuji banget. Apa tim tuh harus bisa baca ini tuh dia ngeblank gara-gara emang lupa, gara-gara salah baca, atau gara-gara sakit, atau gara-gara atau karena apa. Dan tim harus bisa ngapain nih ketika MC ngeblank. Buat aku ya intinya meskipun dua pilihan itu tidak baik, tapi aku lebih milih untuk week tiba-tiba karena kita punya cadangan. Kalau masalah MC yang tiba-tiba ngeblank tuh semua elemennya harus berjalan. Ya tadi aku bilang kayaknya kita harus peka juga sebagai seorang protokol. Ini MC-nya ngeblank, apakah dia lupa, apakah dia tiba-tiba sakit perut misalnya, sakit perut, apakah perut gitu misalnya, atau karena apa? Itu chemistry timnya diuji tuh di situ. Dan aku juga sebetulnya tiba-tiba ngeblank kayak gitu karena baru sadar ternyata pimpinan tuh ada yang aku salah tulis gelar. Iya, Teh. Pernah Oh, di awal. Emang cross check banget sebelum acara, dari setelah acara dimulai itu ada cross check gitu. oke, Teh, berarti kita kalaupun harus dipaksa untuk milih gitu ya, Teh, paling kita milih hal-hal yang emang
bisa kita apa ya, kita kendalikan dulu sebelum-sebelumnya gitu ya Teh. Kita persiapkan dulu agar apabila terjadi hal seperti itu kita masih ada plan B-nya gitu ya Teh, untuk bisa mengatasi hal tersebut. Oke, ini Teh kan di KPM ini kita sudah ada protokoler muda yang baru bergabung gitu Teh. Apakah dari Teteh ada pesan untuk protokoler muda ini, dan juga barangkali apa sih hal penting yang wajib protokoler muda ini ketahui gitu ya di dunia keprotokolan ini? Buat teman-teman protokol muda, paling aku mau sedikit sampaikan bahwa kalian tuh jangan lelah untuk terus belajar, untuk terus mengiyakan penugasan, karena kita tuh belajarnya dari event-event yang kita lakukan, dari menjadi AO siapa, dari menjadi MC apa yang kita bawakan. Jadi protokol itu bukan cuma soal siap berdiri juga, tapi tentang hati yang siap. Nah, hati yang siap itu bisa kita bangun dengan pengalaman yang banyak. Gitu. Jadi buat teman-teman muda, jangan lelah untuk terus belajar, dan dari protokol madya, protokol utama, dari aku pribadi selaku protokol Unpad, atau dari siapapun, dari Bapak Ibu pimpinan di Unpad atau siapapun, karena ya itu dia, protokol itu bukan tentang siap doang, tapi tentang hatinya yang siap gitu. Oke, Teteh hatur nuhun. Selanjutnya itu kita buka sesi pertanyaan ya dari Akang Teteh dan rekan-rekan yang juga bergabung gitu Teh di live kali ini. Nah, tadi tuh ada pertanyaan yang sudah ditanyakan juga. Saya izin membacakan ya Teh untuk pertanyaannya. Yang pertama itu, Teh kalau cara belajar nge-layout gimana Teh? Gitu. Terus kalau yang kedua, protokol itu selaras dengan pribadi Teteh atau enggak? Boleh Teteh barangkali mau dijawab. Pada aturan yang ada tuh, kalau aku sih selalu mengacunya kepada Permendikbud nomor 24 tahun 2022 tentang persoalan di tingkat perguruan tinggi. Jadi caranya itu adalah, intinya adalah kita harus mengkanankan pimpinan. Mengkanankan dengan cara apa? Misalnya ada tiga kursi yang kedua tertinggi di sebelah kanannya, ketiga tertinggi di sebelah kanannya, di sebelah kirinya. Kalau ada dua kursi, tentunya yang paling utama adalah yang duduknya sebelah kanan, baru ke kiri. Jadi sebetulnya ini adalah yang tertanam di otak aku adalah kita tuh harus bisa mengkanankan pimpinan. Gitu. Ya, kalau ada layoutnya gampang ya, cuman intinya ketika kita bicara tentang layouting, oh berarti pimpinan tuh harus berada di sebelah kanan, yang tertinggi tuh harus berada di sebelah kanan, gitu. Masuk Teh, masuk. Terus Teteh tadi pertanyaan kedua, keprotokolan itu sesuai dengan pribadi Teteh atau enggak? Aku udah kerja sebagai protokol juga udah 3 tahun, jadi sifat aku sekarang atau kepribadian aku yang sekarang tuh sebetulnya terbentuk dari pengalaman aku yang sudah cukup banyak di dunia keprotokolan, protokol universitas gitu. Jadi apakah sudah sesuai dengan pribadi aku? Ya pada akhirnya karena kita terbiasa, um, aku bisa sampaikan bahwa ya cukup cukup relate, karena aku orangnya cukup prepare. Akhirnya kan kita sebagai protokol harus bisa prepare, harus bisa berpakaian gitu, berpenampilan yang selalu mencolok, pada akhirnya harus selalu senyum gitu, harus bisa menempatkan diri di tempat yang benar gitu. Jadinya ya pada akhirnya sifat itu ya atau kepribadian itu jadi terbentuk. Oke Teteh. Protokol aku tanamkan lah dalam diri teman-teman yang joinnya protokol muda ya, karena kalian tuh masih panjang banget. Jadi kalau bicara tentang tepat waktunya protokol, tentang tertatanya protokol, tentang ramahnya protokol, tentang pelayanan yang baiknya protokol, cobalah diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, karena itu akan sangat berguna, bukan cuma buat karir tapi juga buat berjalannya kuliah kalian, gimana cara kalian menghubungi dosen, bener kan, kayak Betul, betul. ternyata biasa kita lakukan buat orang susah, padahal buat kita biasa aja kan, kayak kita tuh udah meng-LO-kan selevel pimpinan menteri misalnya, buat orang tuh ternyata itu tidak biasa. Jadi ya hal-hal baik di dunia protokol cobalah kalian terapkan ke dalam kehidupan sehari-hari gitu. Baik Teteh, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Teh. Pertanyaannya, protokol dalam suatu acara biasanya dianggap tidak atau diacuhkan gitu. Lalu sikap kita bagaimana Teh?
Bentar Gimana? Teteh, apakah masuk Teh pertanyaannya? Eh, apa, protokol yang diajukan ya? Iya, biasanya tuh nggak dianggap gitu dalam suatu acara. Sikap kita harus bagaimana gitu Teh. Oh, ketika kita diajukan ya sebagai seorang, nah sebetulnya sebagai seorang protokol, tadi aku bilang di awal bahwa kita tuh sebagai seorang protokol berpengaruhnya terhadap citra pimpinan dan citra acara kan. Jadi kadang-kadang ada beberapa hal yang kita sampaikan tuh memang harus dilakukan tanpa terkecuali misalnya gitu. Nah, ketika kita diajukan, kita harus bisa bernegosiasi pada akhirnya. Bernegosiasi yang kita lakukan itu harus negosiasi yang bagus, bukan cuma negosiasi yang nggak bisa, nggak kayak gitu caranya. Kita tetap harus bisa membawakan pembawaan yang ramah, kita harus bisa ya menjelaskan dengan runtut dan jelas alasannya kenapa, siapa yang mau hal tersebut gitu. Dan kita juga harus menyampaikan bahwa itu tuh bukan kemauan protokol gitu. Itu tuh memang kita mau seperti itu ya karena memang itu harus gitu loh. Karena ada aturannya, karena memang pimpinannya mau misalnya kayak gitu. Jadi ya pada akhirnya uh, uh, harus bisa tetap ramah dan menjelaskan dengan baik gitu. Oke, Teteh. Terus selanjutnya nih Teh ada pertanyaan lagi terkait Teteh sendiri. Teteh kan sekarang ada di protokol Unpad ya, Teh. Nah, sewaktu Teteh ada di KPM, apakah sudah membayangkan untuk menjadi protokol Unpad atau pas udah lulus baru, oh iya jadi protokol Unpad nih gitu, Teh? Tuh kayak mimpi sebetulnya. Siapa sangka Seira salah lagi nih yang waktu promotnya nggak ngerti tentang keprotokolan bisa kerja di dunia protokol. Siapa sangka gitu ya. Dan ternyata alhamdulillah yang membawa saya kepada pekerjaan saya saat ini eh, adalah ini adalah KPM gitu. Jadi ya gak dipungkiri aku sangat berterima kasih sih sama KPM gitu. Jadi ya pada akhirnya ternyata KPM-nya yang membawa aku ke pekerjaan aku sekarang. Dan gak dipungkiri juga apa ya, kebetulan aku tuh waktu itu ketika menjabat jadi DPO aku sudah bekerja di Unpad. Oh, jadi Jadi dari waktu DPO Teh udah di Unpad? di protokol tuh udah, jadi ketika aku DPO tuh kan setahun kan, aku di bulan Iya. Juli tuh udah di Unpad. Itu aku penugasan kerja gitu. Jadi kayak dapat memiliki ke teman-teman pun aku ngerasanya kayak ini rumah aku banget gitu. Dan ketika aku tuh kayak aku kerja plus plus bertugas. Oh jadi rasa memiliki acaranya tuh dapat banget gitu. Rasa memiliki nya rasa 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 ingin menyukseskan acaranya tuh makin dapat ketika aku kerja di Unpad gitu. Jadi ya kalau ditanya nyangka atau enggak, jawabannya enggak. Tapi uh, dan aku terima kasih sama KPM bisa mempertemukan aku dengan kerjaan aku yang sekarang gitu. Oke, Teteh. Semoga kita juga ya yang ada di KPM bisa mungkin mengikuti jejak Teteh gitu ya nantinya. Amin 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 banget. Amin. Oke, Teteh, next ada lagi Teh pertanyaan. Apakah aturan keprotokolan bisa menyesuaikan zaman, terutama pada sosial media, Teh? Ditanya, kalau ditanya ikuti aturan zaman bisa banget. Protokol tuh fleksibel apa ya, dengan suka dan tidak sukaan pimpinan kita. Misalnya kayak pimpinan kita tuh eselonnya tinggi tapi misalnya dia lebih suka duduknya sama siapa gitu. Nah, kita bisa sesuaikan duduknya dia tuh sama siapa gitu. Itu bisa banget juga kok. Jadi jawab. Oke, Teh, berarti fleksibel ya, Teh, untuk keprotokolan ini gitu. Jadi tidak kaku juga harus seperti apa gitu, tapi kita juga bisa menyesuaikan dengan zaman gitu. Oke, Teh, baik, mungkin pertanyaan pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir kita pada sesi diskusi kali ini. Hatur nuhun Teteh yang sudah bersedia ya bergabung pada sesi diskusi kita pada kali ini. Sebelum itu saya izin membacakan juga kesimpulan Teh terkait diskusi kita pada hari ini. Jadi untuk tim keprotokolan ini mungkin kita juga menyesuaikan dengan jam terbang ya Teh. Jadi seberapa sering kita bertugas gitu, seberapa sering kita mengadakan acara-acara itu juga mungkin akan lebih membuat kita terbiasa gitu untuk mengatur acara juga dengan lebih baik gitu. Juga tadi juga ilmu tentang keprotokolan itu sangat berguna untuk kita semua ya. Mau kita tidak ada di
dunia keprotokolan itu sendiri, tapi kita juga akan berguna saat di perkuliahan misalkan gitu ya Teh. Jadi akan bisa berguna untuk kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya mangga mungkin Teteh akan ada closing statement dari Teteh untuk diskusi kita pada hari ini. Kali Teteh protokol punten suaranya mungkin bisa didekatkan lagi agar masuk. Oke. bagus ya. Ya, sudah bagus. Kalau closing statement dari aku paling protokol tuh kita bukan orang yang paling depan gitu, bukan orang yang terdepan, tapi tentang kita harus dapat memastikan acara berjalan dengan sempurna, pimpinan datang merasa nyaman, dan tentunya kita juga protokol tuh bukan orang yang harus selalu disebut ketika acara sukses tuh protokol tidak ternotis gitu, tapi ya eh, kita tuh ada di belakang layar dan kita akan selalu dibutuhkan untuk bisa menyukseskan acara. Jadi buat teman-teman protokol jangan jangan lemah, syukuri, ada evaluasi, pelajari, karena tentunya setiap acara evaluasi itu dibutuhkan agar kita bisa terus berproses ya gitu. Dan juga protokol tuh sebetulnya uh, sederhana gitu, ada dianggap penting nggak penting, tapi sebetulnya kita sangat dibutuhkan untuk membuat acara yang rumit terlihat indah, terlihat elegan, terlihat rapi gitu. Jadi buat jangan belajar selalu upgrade diri, terutama tentang aturan keprotokolan. Dari itu segitu aja, semoga teman-teman bisa ambil hikmah dari apa yang sudah aku sampaikan, bisa mendapatkan ilmu dari teman-teman. Makasih juga udah undang aku sebagai speaker pertama ternyata ya di Catcher. Iya, betul Teteh. Makasih juga ya Teteh sudah bersedia. Dibentuknya waktu aku jadi inti 18. Oh iya Teh. Oh, Catcher angka yang dibentuk sama angkatan aku kepake sampai sekarang jadi. ya alhamdulillah ya Teh, tetap berjalan gitu. Mudah-mudahan terus juga dapat dikembangkan juga ke depannya. Baik, terima kasih Teteh. Tidak terasa juga ya kita sudah sampai di penghujung diskusi kita hari ini. Ternyata dunia keprotokolan ini yang selama ini kita terlihat rapi, menyimpan banyak cerita-cerita seru ya Teh selama di perjalanannya. Lalu tentunya akan ada lebih banyak lagi informasi menarik dan bermanfaat lainnya seputar keprotokolan, Master of Ceremony, dan juga event organizing hanya di sosial media KPM Unpad dan juga di website KPM Unpad. Saya Surdia Apriliani bersama Teh Syaira Sahla Agisni pamit undur diri. Sekian dan sampai jumpa. Atur nuhun Teteh, atur nuhun Kang Teteh dan rekan-rekan yang sudah menyaksikan.